iPhone 13 dan juga 14 adalah iPhone terbaru dari Apple yang rilis di kuartal 4 2021 sampai 2022. Saat ini semakin banyak penggunanya dan semakin banyak juga kelihatan penyakitnya. Apalagi iPhone keluaran terbaru yang satu ini. Salah satu kerusakan yang sering terjadi adalah layar glitch, flickering, dan juga bergaris. Seperti yang bisa kalian lihat di layar. Kalau bahasa orang-orang servis itu adalah GSOD atau Green Screen of Death. Ciri-cirinya si iPhone itu berbayang, samar-samar gitu di bagian tertentu. Dan lama-lama efeknya bakal membesar ke semua bagian layar. Sebenarnya secara umum ada 4 penyebab layar glitch seperti ini. Yang pertama terkena air, kedua overheat, yang ketiga iOS issue atau hardware issue yang terakhir. Tapi di kasus iPhone 13 dan juga 14 yang sekarang sering terjadi, itu lebih sering dikarenakan hardware issue atau masalah dari hardware-nya. Dan Apple secara resmi dan udah dikonfirmasi pula problem layar ini itu akan diperbaiki ke depannya. Maksudnya itu si Apple bakal menggunakan layar jenis terbaru. Dia bakal mengevaluasi juga nih untuk semua produsen yang memproduksinya, dan juga teknologinya itu bakal diadaptasi dan diimplementasikan di iPhone ke depannya. Mau itu iPhone 15 atau enggak 16 mungkin ya. Jadi apesnya untuk pengguna lama yang sudah terlanjur memiliki iPhone 13 dan juga 14, ini resikonya besar sekali untuk terkena masalah seperti ini di masa mendatang. Sebenarnya kalau terjadi case seperti ini, apalagi udah ini ya banyak yang seperti ini ya gitu. Harusnya Apple itu merecall semua jenis iPhone 13 dan juga 14 yang menggunakan layar jenis ini dan menggantinya ke unit baru untuk versi layarnya gitu. Tapi secara device selama itu masih berfungsi, mungkin Apple juga nggak mau rugi gitu ya. Jadi ya udah biarin aja sampai rusak. Dan juga ada warning nih buat calon pengguna iPhone 13 dan juga 14. Menurut gua kalau kalian tahu penyakit bawaan iPhone ini adalah dari layar, menurut gua kalian harus berhati-hati misalkan kalian membeli iPhone tipe-tipe ini, apalagi yang unit secondnya. Yang baru aja bisa bermasalah, apalagi yang unit secondnya. Alternatifnya kalian bisa membeli iPhone 12, apalagi yang Pro-nya. Tahu nggak kalian sabar menunggu di iPhone 15 atau nggak iPhone 16 gitu. Tapi nggak apa-apa lah, kalau pengguna iPhone pasti banyak duit, jadi kalian itu nggak akan masalah dengan masalah layar seperti ini doang. Lalu jenis layar apa sih yang digunakan oleh iPhone 13 dan juga 14. Setelah gua riset layar iPhone 13 dan juga 14 dan juga 14 Pro pada dasarnya mempunyai panel tipe OLED, yaitu dengan spek Super Retina Display XDR dengan kerapatan pixel 640 pixel per inch. Support HDR10, Dolby Vision, tapi bedanya kalau di iPhone 13 dan juga 14 itu menggunakan resolusi 1170x2532 dengan kecerahan 800 nit berjenis layar LPTS. Tapi kalau di iPhone yang Pro Series 13 atau 14, dia menggunakan resolusi 1290x2795 dengan kecerahan 1000 nits berjenis layar LPTO. Dan yang memproduksi panel layar iPhone biasanya disuplai oleh 3 produsen, yaitu LG, Samsung, dan juga BOE atau Beijing Oriental Electronic. By the way, BOE itu memproduksi untuk display iPhone 13, 13 mini, dan 14 dan 14 Ultra. Berjenis layarnya itu LTPS, dan untuk 13 Pro, 14 Pro, dan juga Pro Max itu menggunakan layar dari Samsung berjenis LPTO. Nah, untuk panel produksi BOE ini bakal sering terkena masalah. Menurut media, BOE telah melakukan kecurangan produksi yang tidak sesuai dengan standarnya Apple, yaitu mengubah sirkuit transistor film tipis. Maka dari masalah itu, BOE di stop produksinya dan kena sanksi oleh Apple. Tapi konyolnya dan kabarnya, mereka juga bakal menjadi pemasok lagi untuk produksi iPhone 15 ke depannya. Lalu misalkan terlanjur udah kena penyakitnya seperti glitch yang tadi, itu harus diapain sih bang? Yang pertama, kita bisa update iOS ke iOS versi terbaru. Lalu kalian juga bisa reboot device dan juga reset all setting. Yang kedua, kalian juga bisa turn off auto brightness. Soalnya untuk meminimalisir layar yang terkena glitch atau lagi penyakitan. Biasanya kalau settingan auto, maka si layar itu bakal menyesuaikan dengan cahaya sekitar. Nah, di situ biasanya terkena penyakitnya. Nggak bakal normal gitu untuk si layarnya. Disentuh bisa, tapi layarnya itu bakal kedip-kedip gak jelas. Masalah gangguan layar iPhone adalah sesuatu yang mungkin pernah atau bakal kalian alami di masa depan. Jadi misalkan kalian adalah pengguna iPhone 13 atau enggak 14, semua itu bisa diselesaikan masalahnya. Misalkan masalahnya itu ada di software, kalian tinggal update softwarenya, iOS-nya gitu. Atau enggak kalian reset settingan-settingannya di dalamnya. Nah, misalkan keluhannya ada di hardware, ya itu agak susah juga. Jadi kalian harus ke profesional misalkan ada masalah tersebut. Misalkan ke service center atau enggak ke tempat yang benar-benar terpercaya bisa ngebenerin produk Apple kalian. Informasi yang gue sajikan tadi berdasarkan dari riset gue dan ini adalah website rujukannya. Dan thanks ya buat kalian yang udah
nonton video ini sampai akhir. Semoga informasi yang gue berikan bermanfaat. Misalkan kalian pengen beli iPhone, linknya ada di bawah deskripsi atau nggak kolom komentar. Jangan lupa klik dulu.